Sepengetahuan Bapak, di Kota Kupang, daerah yang rawan bencana tuh di mana saja? Dari pengalaman kami dan memang sementara sekarang dalam penanganan kami ada di Air Mata, di Manutapen, di mana Air Nona, Waipura, TDM, itu yang masuk laporan yang sudah masuk kepada kami yang terjadi longsor ini. Termasuk di Belo sering itu, di Belo, di Oebufu, bantaran Kali Liliba itu kan Oebufu. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Kami datang di kantor Dinas Sosial Kota Kupang saat ini ingin mengetahui antisipasi seperti apa dari Dinas Sosial untuk menanggulangi setiap bencana apabila terjadi di Kota Kupang. Baik, jadi kami dari Dinas Sosial Kota Kupang sebagai salah satu OPD yang punya tupoksi juga terkait dengan penanganan bencana, itu berperan dalam hal tanggap darurat ya, untuk membantu warga yang terkena bencana dengan juga menyiapkan bahan-bahan permakanan sesuai dengan buffer stok yang ada pada kami dan juga peralatan-peralatan seadanya yang dibutuhkan sesuai dengan stok yang ada pada kami. Seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu di TDM, penanganan seperti apa dari Dinas Sosial Kota Kupang? Dari Dinas Sosial Kota Kupang berperan membantu warga di sana kaitan dengan karena kemarin kan direlokasi itu, relokasi sementara untuk mengatasi mencegah terjadi bencana lanjutan bersama-sama dengan pihak gereja dan juga masyarakat sekitar membantu warga yang direlokasi itu dalam hal penyediaan dapur umum. Jangka waktu sampai kapan relokasi di gereja? Baik, jadi itu kan sementara Pak, sementara. Karena begini, kemarin itu belum termasuk kategori tanggap darurat bencana maksudnya. Sehingga kemarin kalau protap atau prosedur penanganan darurat bencana itu biasanya 7 hari dan 14 hari. 7 hari dan maksimal 14 hari. Begitu. Tapi karena bukan termasuk darurat bencana dan juga tidak ada status darurat bencana yang dikeluarkan oleh kepala daerah, sehingga penanganannya sifatnya sementara kemanusiaan, sehingga harus secepatnya direlokasi kembali, tidak boleh dikumpul di situ terus, apalagi diperhadapkan dengan kondisi saat ini pandemi COVID ini kan begitu. Oleh karena itu kami kemarin bersama-sama memfasilitasi bersama lurah dan tokoh masyarakat yang ada dengan pihak gereja, memfasilitasi untuk mereka kembali ke tempat masing-masing dengan ketentuan yang kos-kosan harus cari tempat baru, kos-kosan baru, dan itu difasilitasi kemarin oleh para pihak untuk mereka pindah dari lokasi itu, karena memang lokasi itu dilarang, lokasi jalur hijau yang dilarang untuk dijadikan tempat pemukiman. Nah, begitu, sehingga mereka harus pindah dari tempat itu. Dan sepakatnya hari ini tanggal 28 Januari jam 10 pagi harus sudah keluar semua dari tempat penampungan sementara. Setelah mereka meninggalkan lokasi gereja yang selama ini menampung mereka, apakah dari Dinas Sosial akan menindaklanjut dengan pengawasan selanjutnya di lapangan agar mereka bisa terhindar dari kesulitan? Tetap kita akan pantau terus
Kemarin itu kan ada begitu banyak bantuan itu. Selain dari kami dari Pemda, ada juga dari para donatur-donatur pihak ketiga yang disatukan di posko di pihak gereja yang mengatur itu, dan itu dibagi ke korban semua untuk mereka memakai dan mempergunakannya selanjutnya dalam kehidupan mereka. Apa himbauan Bapak terhadap masyarakat di sekitar lokasi bencana? Ya, jadi himbauan kami tetap harus waspada terus terhadap situasi yang ada, dan bukan saja di TDM, ada seluruh lokasi yang ada di Kota Kupang, ada beberapa titik-titik rawan yang memang ada di jalur-jalur hijau, tempat-tempat yang rawan longsor, sehingga himbauan kami untuk tetap waspada dengan bencana yang akan terjadi karena curah hujan yang begitu tinggi, dan hasil perkiraan BMKG itu kan puncak musim hujan sampai dengan bulan Februari itu. Jadi intensitas yang tinggi, hujan lebat, sehingga bisa terjadi ini kemungkinan terjadi longsor dan sebagainya. Apalagi mereka ini kan tinggal di daerah-daerah yang memang lokasi jalur hijau yang sebenarnya bukan peruntukan untuk pemukiman gitu. Dan lebih daripada itu, saya kira mereka harus pindah dari tempat itu, mencari tempat baru yang lebih layak. Sepengetahuan Bapak, di Kota Kupang, daerah yang rawan bencana tuh di mana saja? Dari pengalaman kami, dan memang sementara sekarang dalam penanganan kami, ada di Air Mata, di Manutapen, di Air Nona, Waipura, TDM, itu yang masuk laporan yang sudah masuk kepada kami yang terjadi longsor ini. Termasuk di Belo, sering itu di Belo, di Oebufu, bantaran kali Liliba itu kan Oebufu, termasuk juga Liliba, itu ada banyak tuh.